Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muratidah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Miftahul Muda Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan mengadakan wawancara bersama Kepala Sekolah SMK Miftahul Muda bersama Bapak Khairul Iwan SPI. Assalamualaikum Pak Iwan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya baik Bu Umi. Gimana Bu Umi kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Gini Bapak, kebetulan saya ada tugas di modul 3.1 ada tugas yaitu wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak? Monggo silakan Bu Umi, mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya. Selama ini Bapak menjadi kepala SMK Mumbai, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi ketika menjadi pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema etika atau penyelesaiannya? Jika ada yang boleh Bapak ceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalahnya. Oke, Bu Umi, gini, untuk di SMK Miftahul Ulum Muncar sebenarnya banyak masalah, cuma yang paling krusial adalah masalah PPDB, penerimaan siswa baru, yang mana tahun ini terkait dengan penerimaan siswa baru itu menurun. Yang tadinya 75 sampai 80, tahun ini hanya 60, dan itu pun dibagi 3 jurusan. Ini yang menjadi masalah untuk kami selesaikan nanti dengan guru-guru yang lain. Karena di kami itu ada guru yang sudah sertifikasi sama guru yang masih belum sertifikasi. Dan ini akan saya komunikasikan dengan tim yang ada di SMK. Jadi Bapak Iwan dalam kasus ini menemukan dilema etika ya Bapak ya. Bisa dijabarkan dilema Bapak saat mengalami permasalahan ini bagaimana? Ya gini Bu Umi, di SMK Mumbai itu kan ada guru yang sudah sertifikasi sama yang belum. Terkait dengan keberadaan siswa yang sedikit ini kami terus terang dilema, di mana kalau gurunya itu 25, itu kan keuangannya semakin menurun dengan siswa yang sedikit. Akhirnya kami juga bingung, ini harus memutuskan guru yang honorer itu yang belum sertifikasi ini harus kami keluarkan atau kami pertahankan dengan beban biaya anggaran terkait dengan honor gaji guru mungkin yang membengkak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena PPDB atau siswa yang didapat dari SMK Mumbai ini menurun. Nah, jika murid yang diperoleh itu sedikit, lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu bersama para wakil kepala sekolah Bapak? Oke, gini, terkait dengan keputusan itu memang berat. Artinya terkait dengan kondisi siswa yang sedikit, kemudian guru yang tetap seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk guru yang tidak sertifikasi itu saya pertahankan dengan konsekuensi jamnya itu saya kurangi antara 6 sampai 8 jam dulu. Kekurangannya kami menyampaikan untuk mencari bisnisan atau mencari penghasilan di luar sekolah untuk mencukupi kebutuhan yang ada di rumah. Wah, keputusan yang sangat solutif. Jadi Bapak pada saat itu memberikan pengarahan kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat kita untuk mencari tambahan di luar ya Bapak ya. Nah, begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis, yaitu jenis kasus yaitu dilema etika dan rujukan moral. Yaitu di mana dilema etika itu kan merupakan kebenaran melawan kebenaran dan rujukan moral adalah merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Iwan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan kasus rujukan moral? Bagaimana mengidentifikasinya Bapak? Iya, biasanya saya lihat dulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu rujukan moral. Tapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya, jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika bumi. Ya, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi, apakah akan mempertahankan guru
atau memberhentikan guru, di mana keduanya itu kan merupakan keputusan benar melawan benar ya Pak, dan tidak melawan hukum. Iya, itu betul sekali. Oke Bapak, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini Bumi, untuk di SMK sini kami memang setiap pengambilan keputusan itu menitik beratkan pada murid. Jadi murid itu yang harus saya kedepankan karena itu yang menjadi tonggak untuk bagaimana SMK ini menjadi lebih baik. Kemudian lebih dari itu adalah terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bumi, karena nilai-nilai kebajikan itu seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lainnya, maka kebenaran itu sendiri mengikuti Bumi. Iya, betul sekali Pak. Memang pada waktu mengambil keputusan itu memang harus mengutamakan adalah berpihak pada murid, kemudian melalui nilai-nilai kebajikan dan keputusan yang bijaksana. Nah, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang seperti apa Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti yang dilakukan Bapak tadi? Oke, minimal terkait dengan masalah itu ada 3 tahapan untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan, kemudian berdiskusi dengan para wali, kepala sekolah, dan ketua yayasan. Yang ketiga adalah merefleksikannya. Berarti dalam mengambil keputusan itu Bapak melakukan 3 tahapan, yaitu pertama mengkonfirmasi bersama kepada yang berkepentingan, yang kedua berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan ketua yayasan, yang terakhir adalah Bapak selalu merefleksikan hasil keputusan. Oke, bagus sekali. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, hal seperti apa yang saya inginkan dan bagaimana saya diperlakukan? Ada nggak hal-hal Pak Iwan anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu? Saya rasa semuanya akan efektif ya jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Ya, berarti Bapak Iwan selaku kepala sekolah selalu mendengarkan apa yang diinginkan oleh mereka sejawat ya Bapak ya Iwan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya cuma satu ini, nanti kedua belah harus saling keterbukaan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Oke, berarti kuncinya adalah tantangannya adalah saling terbuka ya Bapak, tidak saling menutupi. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kalau jadwal tertentu tidak ada Bumi, tapi kalau prosedurnya kan sudah jelas saya sampaikan tadi. Saya memerlukan diskusi dulu dengan para wakil kepala sekolah untuk pengambilan keputusan. Kemudian 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi yang terbaik untuk semuanya pihak di Bumi. Berarti Bapak menggunakan prosedur 2 langkah ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Iwan dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya tentu Bumi, karena biasanya saya berkonsultasi dulu dengan ketua yayasan karena beliau-beliaunya yang nanti berhubungan langsung terhadap kepegawaian yang ada di SMK tahun ini. Wah, keren sekali. Berarti Bapak Iwan ini selalu berkonsultasi dalam pengambilan keputusan dengan ketua yayasan. Nah, pertanyaan terakhir ya Bapak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita harus saling berkomunikasi dengan semuanya pihak Bumi. Kemudian kita harus membangun rasa empati kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian kita bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, insya Allah akan lebih baik. Terima kasih Bapak, mungkin sampai di sini percakapan kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf
waktunya mengganggu dan sudah memberikan kesediaannya untuk menjadi narasumber wawancara pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Umi, kita bisa saling membantu. Semoga nanti lebih baik lagi. Terima kasih untuk percakapan hari ini. Mohon pamit, Bapak Iwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengadakan wawancara bersama Bapak Ali Sodikin. Selamat siang Bapak Ali, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Umi, alhamdulillah sangat baik. Bu Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ali. Bisa diceritakan Bapak Ali cerita yang singkat, mungkin Bapak Ali selaku kepala sekolah gimana? Monggo silakan diceritakan. Izin memperkenalkan diri, saya Ali Sodikin, kepala sekolah dari SMP 1 Bambangan, Kecamatan Tegal, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Jadi Bapak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ali? Sangat boleh Bu Umi, dengan senang hati. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah sesuatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Bapak ceritakan secara singkat. Terima kasih Bu Umi. Saya menjadi kepala sekolah di SD Bambangan ini kurang lebih satu tahun. Mungkin saya menyampaikan latar belakang dulu ya. Di SD Negeri 1 Bambangan ini jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya ini itu baik yang berstatus ASN maupun non. Kemudian semuanya ini sudah berlatar belakang, kualifikasi akademiknya ini sudah sesuai dengan bidang yang akan tetapi dari jumlah pendidik dan tenaga kependidikan ini ada mungkin 10%-nya yang senior, sehingga kemauan kadang di senioritas ini yang masih senioritas itu masih PW lah dengan posisinya, sehingga untuk kemauan melakukan pengembangan diri ini berbeda dengan teman-teman yang masih muda. Nah, ini yang menjadi problem antara yang masih muda dengan yang muda senior. Ini kemauan untuk pengembangan diri ini yang beda semua. Mungkin itu yang menjadi kendala. Berarti dilema etika di sekolah Bapak adalah bahwa ada beberapa guru yang masih PW tidak mau mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Apa yang Bapak Ali dapatkan saat melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan yang tadi? Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sekolah itu ada 10 sampai 20% guru ini yang sehingga kemauan untuk melakukan ini sangat minim, berbeda dengan yang masih sederhana. Maka langkah yang saya lakukan adalah saya biasanya mengadakan rutin. Ini saya berusaha untuk konsisten bulan sekali kegiatan rutin itu, pertemuan rutin bisa dilakukan. Nah, tujuannya adalah pada itu kita bisa berbagi praktik baik dari teman. Maka teman-teman biasanya merupakan menjadi kendala juga dalam pembelajaran. Kemudian solusinya salah satunya adalah melakukan pengembangan diri melalui berbagai kegiatan. Nah, kebetulan di sekolah juga ada pembentukan komunitas di platform Merdeka. Teman-teman itu mendorong teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri di sana. Teman-teman yang muda-muda ini mendampingi. Jadi yang senior-senior ini didampingi. Progresnya sudah sejauh mana, apa kendalanya, sehingga itu bisa dilakukan walaupun dengan pendampingan dan juga
perlahan teman-teman yang senior ini juga bisa uh, mengikuti teman-teman muda untuk melakukan pengembangan diri, walaupun mungkin speed atau kecepatannya ini berbeda. Itu. Wah, keputusan yang sangat solutif ya Pak ya. Dalam modul saya yang saya pelajari itu kan ada 2 kasus, yaitu dilema etika dan kejutan moral. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ali dapat mengidentifikasi bahwa ini kasus ini adalah dilema etika atau kasus ini adalah kejutan moral? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, ini Bu Umi. Saya adalah kategori kepala sekolah yang mungkin usianya lebih muda daripada guru yang senior yang ada. Kemudian ketika saya misalkan minta guru melakukan pengembangan diri dengan cara yang formatif, saya minta beliau untuk belajar secara mandiri untuk ya, itu kan kayaknya tidak mungkin. Saya juga harus menggunakan cara-cara yang bagus, yang soft, agar teman-teman yang senior ini tidak tersinggung dan bisa melakukan pengembangan diri dengan hati yang lapang. Dari itu saya bisa mengidentifikasi bahwa itu masuk kategori dilema etika. Jadi bukan. Bagus sekali, berarti Bapak mengidentifikasi bahwa kasus yang disampaikan tadi adalah dilema etika, dan Pak Ali memberikan solusi kepada beberapa pendidikannya, yaitu dengan pengembangan menggunakan kompetensi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih Bu Umi. Ini pertanyaan yang luar biasa. Memang ketika kita menjadi seorang pemimpin di sebuah satuan pendidikan, kemudian ada diskusi yang kita lakukan, kan ini tidak jarang beberapa teman guru ini memiliki pendapat. Jadi ketika kita memiliki sebuah program atau akan menjalankan sebuah program, kita menggali masukan pendapat juga dari teman yang adalah konstruktif. Nah, dari pendapat-pendapat itu tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda, walaupun pendapat itu sebenarnya sama-sama benar. Tetapi ketika kita dalam melakukan pengambilan keputusan ini tidak dengan cara yang baik dan benar, kita khawatir akan terjadi ketersinggungan ketika kita memutuskan pendapat inilah nanti yang kita pakai. Maka yang kita lakukan adalah kita menanyakan yang pertama terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari usulan masing-masing. Kita pertimbangkan dan juga kita meminta pendapat yang lain mana yang lebih banyak, dan itu yang menjadi pertimbangan saya ketika nanti mengambil sebuah keputusan antara pendapat yang masing-masing pendapat ini benar dan tujuannya adalah baik, tapi dengan cara yang seperti itu tidak melukai orang yang punya pendapat yang seperti itu. Berarti Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan selalu memperhatikan apa tenaga pendidikannya atau pendidik yang ada setelah itu. Nah, adakah langkah-langkah atau strategi ya Pak, seperti apa yang bisa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti ini? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Umi, ketika ada yang memiliki pendapat atau kemauan terkait dengan sekolah, perbedaan pendapat atau keinginan cara dari guru. Nah, ini kita menggali apa kelemahan, kekuatan dari masing-masing program yang akan dijalankan. Kemudian juga tidak hanya dua orang saja yang memiliki pendapat yang berbeda, tetapi kita banyak pada yang lain. Sehingga ketika di dalam forum juga sama-sama tahu mana keinginan yang terbanyak dari komunitas yang hadir pada saat itu, dan juga kita membiasakan untuk sepakat ya ketika sudah menjadi keputusan bersama itu. Sehingga ketika dalam diskusi semua
kita harapkan bisa berargumen, tidak hanya satu orang dua orang, tapi semua. Jadi dapat itu nanti kita ambil mana yang juga memberikan kelebihan dan Bagus sekali. Yang jelas Bapak tidak lupa merefleksikannya ya. betul. Ya. Kemudian bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya sudah sangat senang sekali karena diperlakukan dengan baik gitu loh. Kemudian hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut ini. Mau diulangi lagi untuk pertanyaan. Hal-hal yang mungkin Bapak Ali anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi. Hal yang efektif adalah diskusi. Jadi memang itu adalah hal yang paling efektif ketika kita melakukan sebuah dilema etika. Manakala pendapat ini baik tujuannya, dari itu dengan diskusi ini kita bisa menghindari konflik kepentingan karena sama-sama punya niat yang baik, tapi mungkin menyedarkan ya, dengan cara diskusi itulah dan musyawarah bisa kita memecahkan masalah. Selalu mengkomunikasikan ya pastinya Bapak ya. Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja Bapak yang sering ditemukan? Tantangannya yang pertama ya adalah kadang ada pihak-pihak yang bersikukuh dengan pendapatnya, yang tidak bisa menerima pendapat lain. Kemudian tidak semua peserta di ruangan itu bisa menyampaikan pendapatnya, argumen yang mana argumen itu sangat kita butuhkan untuk pengambilan keputusan. Berarti tantangannya adalah saling keterbukaan ya Bapak ya. Ya. Sudah lanjut. Kemudian mungkin Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Kalau kasus terkait dengan pemecahan kasus ya Bu, ini sifatnya kondisional. Jika terjadi permasalahan yang ada di pendidikan, maka kita melakukan pertemuan setelah kegiatan. Jadi kita sifatnya adalah situasional karena masalah ini sifatnya Berarti Bapak tidak ada jadwal tertentu, akan tetapi memang masuk bersedia ya Pak? Kalau kegiatan rutin itu kita lakukan untuk kegiatan refleksi dan pengembangan diri, tapi kalau yang sifatnya pemecahan masalah ini kita kondisi. Kemudian mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ali dalam mengambil keputusan? Hal yang mempermudah itu adalah kegiatan yang kita lakukan situasional itu pertemuan itu yang memudahkan. Kemudian adanya keterbukaan dari teman-teman untuk bisa pendapatnya, program-program yang akan kita jalankan itu juga sangat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Bagus sekali Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dan mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Oke, terima kasih Bu Umi. Tentu kita dapat memetik ya sebuah pembelajaran dari cara kita mengambil keputusan ketika kita menemukan sebuah pelajaran yang kita ambil adalah ini komunikasi. Jadi dengan cara komunikasi itulah kita bisa mengambil keputusan yang mana tidak melukai pihak yang lain dan jadi dengan diskusi itu antara pihak-pihak yang memiliki keinginan, memiliki pendapat yang berbeda yang sama-sama baik sebenarnya, dengan cara diskusi ini bisa dilakukan dan nanti bisa disepakati. Bagus sekali dengan komunikasi sehingga membangun rasa empati kepada orang dan dengan bekerja sama sehingga mewujudkan pendidikan yang tidak pada murid ya Bapak Ali ya. Mungkin seperti itu Bapak Ali, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam sebagai narasumber dalam tugas saya terutama. Mohon maaf Pak Ali mengganggu, terima kasih. Assalamualaikum.